Masih banyak sudah mengundang saya ke sini. Saya merasa terhormat begitu bisa ada di sini. Seperti reuni kampus gitu, sumpah. Karena awal lagu Indonesia Raya, kemudian lagu Sang Surya, semuanya kayaknya UMM ini. Perkenalkan nama saya Abdul Arsyad dan saya dari Flores Timur di Nusa Tenggara Timur. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya punya bapak tuh tidak ikut KB karena bapak saya berpikir kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak. Ya lumayan sengsara ya, lumayan. Cuman begini Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kami orang Timur tuh memang rata-rata orang-orang di Timur itu yang di desa saya itu memang rata-rata memang anaknya banyak. Tapi sebenarnya itu bukan karena kami tidak mengerti KB ya. Kami itu sebenarnya paham KB, kami mengerti itu. Cuman masalahnya adalah kondisi geografis di sana itu yang tidak memungkinkan untuk seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh hanya 2 orang anak. Tidak mungkin. Pekerjaan rumah di sana itu banyak dan jauh-jauh begitu. Potong rumput, jaga ternak, ambil air, cari ikan, cari masalah, banyak. Banyak. Satu anak itu cuman bisa mengerjakan 1 pekerjaan rumah. Makanya kenapa anak banyak itu karena bapak itu selalu punya alasan pada mama begitu. Mama sudah tidur, bapak mulai datang korek-korek begitu. Iya. Datang korek-korek. Mama bangun dulu. Buat apa? Biasa tuh. Buat apa lagi? Anak kan sudah 2. Itu anak yang potong rumput belum ada. Akhirnya lahirlah anak yang potong rumput. Begitu. Tiga. Itu anak yang jaga ternak lahir. Mama baru sadar kalau kami tidak punya ternak. Sudah. Kalah nih. Dan saya tuh lahir dan besar di sana di NTT, lahir sampai besar di NTT sampai SMA, sampai tahun 2006 takdir membawa saya ke Malang. Kemudian kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak rektor saya masih ada. Bapak rektor yang sama yang kasih pindah saya punya tali toga gitu. Ini, kami antri lama Pak waktu itu Pak. Antri lama Pak. 2000-an orang yang wisuda kami antri lama baru kita ketemu cuman begitu saja. Cuman saya belajar banyak, jujur Pak dan Ibu, saya belajar banyak di Muhammadiyah Malang itu. Karena jujur waktu pertama kali saya datang ke Malang sebenarnya, itu saya tidak punya bayangan untuk kuliah di mana. Sebenarnya pada waktu itu, karena saya itu sudah terlambat, saya ikut STPDN tapi tidak lolos pada waktu itu, tingkat provinsi tidak lolos. Akhirnya saya waktu datang ke Malang itu universitas itu rata-rata sudah pada tutup pendaftarannya. Universitas Muhammadiyah Malang masih buka gelombang ketiga. Kemudian saya daftar di situ. Kemudian pertama kali saya daftar di situ, yang buat saya jatuh hati dan pengen kuliah di situ hanya gara-gara Universitas Muhammadiyah Malang itu adalah kampus yang punya lift. Sumpah. Dan Bapak dan Ibu kalau pernah ke Universitas Muhammadiyah Malang itu liftnya Muhammadiyah Malang itu bagus sekali. Jadi liftnya itu di luar pakai kaca. Jadi kita kalau naik lift itu orang di masjid bisa lihat kita gitu. Sumpah, orang bisa tahu, Abdul ada naik lift. Sumpah, bagus sekali. Jadi kalau kita naik lift itu macam kita di akuarium begitu. Bagus itu. Makanya saya waktu lihat lift itu, kemudian karena sepanjang hidup saya itu dari saya lahir sampai besar sampai SMA itu, saya tidak pernah lihat lift secara langsung. Tidak pernah. Saya lihat lift itu cuma di TV. Makanya waktu saya datang ke kampus itu kemudian saya lihat, kampus ini ada lift. Berarti kalau saya kuliah di sini tiap hari saya naik lift dong. Itu, saya langsung semangat, mau bagaimana juga saya harus kuliah di sini. Akhirnya saya kuliah di situ, alhamdulillah diterima. 3 hari masa ospek, cuma 1 hari saya ikut materi, 2 harinya saya pakai untuk belajar naik lift. 2 hari saya pakai untuk belajar naik lift. Itu saya itu pagi-pagi masih PESMABA dulu, di sana namanya PESMABA ya, ospeknya itu.
Itu masih pagi-pagi, orang-orang belum ada. Saya habis sholat subuh di Masjid Air Farudin, begitu di masjidnya kampus itu. Habis sholat subuh itu saya langsung berangkat ke kampus, langsung menuju ke gedung kuliah itu. Orang masih sepi, tidak ada siapa-siapa begitu. Saya sudah berangkat ke kampus dengan niat untuk belajar naik lift. Karena kalau siang-siang kan malu ya, banyak orang. Dan kita tidak punya privasi untuk tekan-tekan itu barang. Gitu. Semua orang kepingin tekan begitu. Akhirnya saya datang pagi-pagi itu, saya datang. Tunggu di lantai 1 ini, tunggu lift. Kemudian saya tunggu. Sementara saya tunggu begini, tiba-tiba saya dengar suara langkah. Tuk tak, tuk tak, tuk tak, tuk tak, tuk tak, tuk tak, tuk, jalan gitu. Kemudian begitu dekat, saya lihat itu teman saya dari Wamena, Papua. Kami satu angkatan, cuman dia bahasa Inggris, saya matematika. Jadi waktu ketemu dia, saya tanya, Pak, kok buat apa datang pagi? Ada kuliah pagi? Ah, tidak ada, Abdul. Terus buat apa? Saya mau belajar naik lift juga. Allahu Akbar. Ya sudah, kami berdua berdiri ini di lantai 1, ini berdiri tunggu lift ini. Begitu lift turun, pintu lift terbuka. Ini teman saya dari Wamena, ini dia langsung berteriak ke saya gitu. Abdul, kau tahan itu pintu, tahan. Kemudian dia keluarkan botol air minum. Saya kan bingung, saya tanya, Pak, buat apa itu botol minum? Ah sudah, kau tahan saja itu pintu. Saya mau minum Antimo. Allahu Akbar. Pace, santai saja. Tidak perlu minum. Orang lain yang naik ini itu aman-aman. Aman-aman. Tidak ada yang muntah berak di dalam, tidak ada. Aman saja, tidak perlu minum itu. Tidak perlu. Bagi satu. Itu kemudian sampai di perkuliahan. Kemudian saya ada kejadian unik saya di Universitas Muhammadiyah Malang dulu, entah Bapak Muhajir masih ingat atau tidak waktu itu. Cuman sekitar tahun 2007 kalau tidak salah pada waktu itu. Kampus kami itu ada mengadakan konser Agnes Monica pada waktu itu. Jadi sebenarnya itu bukan kampus yang buat, IO yang buat, cuman pinjam gedung di kampus. Ada di UMM itu ada dom gitu besar sekali, mungkin sekitar 10.000 mungkin kapasitasnya begitu. Biasa kami wisuda di situ. Nah, di situ kemudian ada konser Agnes Monica di situ. Nah sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan konser Agnes Monica, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan fans Agnes Monica, juga tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya adalah IO-nya itu pada waktu itu mereka tidak tahu kalau mereka memulai acaranya itu bertepatan dengan azan Isya di masjid kampus. Sedangkan UMM Dom dengan masjid kampus itu jaraknya itu dekat sekali. Cuman 1 kali kita buang ingus begitu. Dekat, sumpah dekat sekali. Itu kalau kita berdiri di UMM Dom itu, kita kalau buang ingus itu, nah itu tuh. Satu. Nah di sini nih. Dekat sekali. Itu muazin dengan Agnes Monica bisa selfie. Dekat sekali. Jadi pada waktu itu kami di kelas kami matematika tuh waktu pada waktu itu suka kuliah malam terus begitu. Jadi kami sedang kuliah begitu, kemudian dengar suara azan, kemudian dengar dengan konser Agnes Monica begitu. Itu suaranya muazin dengan Agnes Monica itu bersaut-sautan di udara. Jadi kami di kelas tuh yang berpikir, ini Agnes Monica ada menyanyi apa dia azan ya? Bersaut-sautan. Kemudian pada waktu itu ada beberapa perwakilan dari UKM itu ada yang kemudian pergi 2 hari atau 3 harinya itu berbicara dengan Pak Muhajir. Kemudian saya masih ingat, saya diceritakan oleh senior saya, itu dikatakan pada waktu berbicara dengan Pak Muhajir itu menyambut mahasiswanya itu dengan guyon begitu, dengan candaan gitu. Dengan candaannya begini pada waktu itu kalau saya tidak salah. Candanya adalah, oh itu memang bagian dari dakwah Muhammadiyah. Karena di UMM Dom itu, di atasnya plafon UMM Dom itu ada bulat besar, itu lambangnya Muhammadiyah. Besar sekali. Jadi Pak Muhajir bilang, siapa tahu waktu mereka joget-joget, mata mereka naik ke atas, lihat 2 kalimat syahadat di atas. Nah mungkin waktu mereka lihat kan mereka bisa taubat begitu. Itu bagian dari dakwah. Kemudian saya berpikir begini, kalau misalnya seperti dengan analogi yang sama, misalkan waktu Lady Gaga ditolak di Jakarta, harusnya dibawa ke UMM Dom. Dibawa ke sana begitu. Harusnya dibawa ke sana, apalagi waktu Lady Gaga baru pembukaan begitu, baru Good Night Malang. Itu semua orang langsung keluarkan bendera Muhammadiyah, menyanyi lagu Sang Surya. Sang Surya telah bersinar. Itu saya yakin 2 langkah Lady Gaga keluar dari UMM Dom, dia mau alaf. Saya yakin itu. Subhanallah.
Cuman yang lucu pada waktu itu saya tuh sampai sekarang makanya saya kalau ingat tuh saya suka ketawa sendiri begitu. Karena pada waktu saya sedang kuliah itu memang suaranya Agnes Monica dengan azan itu memang saling menyambar sampai di telinga kami begitu. Itu jadi orang sedang azan gitu, di masjid sedang azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebelah tuh Agnes Monica menyanyi, kadang-kadang tak ada logika. Bisa sautan, coba. Di sini lagi sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua hasrat dalam hati. Sampai selesai. La ilaha illallah, dirimu hanya untuk sesaat. Sampai selesai sumpah Bapak. Dan yang lebih unik lagi, pada waktu itu adalah ketika azan selesai, semua orang jamaah sholat isya di masjid kampus ini. Sedang jamaah sholat isya. Ini fans-fans Agnes Monica satu gedung itu, yang rame begitu. Itu mereka semua sing along lagu yang begini. Di mana letak surga itu? Ini orang sedang jamaah isya nih. Mereka malah tanya, surga di mana ya? Surga di mana? Ya sholat. Malah tanya, sholat. Malah tanya. Dan saya waktu di kampus itu juga saya pertama kali berkenalan dengan seorang perempuan Muhammadiyah begitu pada waktu itu. Ya. Cuman waktu setelah lulus, waktu saya lamar dia itu, ibunya itu tolak saya, Bapak dan Ibu. Jadi cewek ini asli orang Mojokerto. Kemudian habis sama-sama matematika pada waktu itu waktu kami sama-sama lulus, saya ke rumahnya dia untuk lamar dia begitu. Cuman ibunya itu tolak saya dengan alasan yang pertama, dia bilang, Mas sampean itu belum punya pekerjaan. Kemudian saya bilang, Ibu gampang, pekerjaan nanti saya akan cari. Masalah selesai. Iya sebenarnya masalah selesai. Alasan berikutnya ibunya bilang, Mas saya tidak mau kalau kau nikah dengan anak saya, kemudian anak saya ini kamu bawa ke timur. Kemudian saya bilang, Ibu gampang, saya bisa tinggal di sini. Ibu juga bisa tinggal sama dia. Jadi masalah selesai. Gitu. Alasan berikutnya ibunya bilang begini, Mas sebenarnya kami ini tidak suka dengan orang timur. Karena orang timur itu terkenal jahat-jahat. Wah itu saya dengan berat hati langsung berdiri depan ibunya. Ibu, siapa bilang orang timur itu jahat? Hah? Orang timur Ibu, tidak ada yang jahat. Dan itu masalah selesai, hubungan saya juga selesai. Selesai udah. Cuman begini Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa buktikan kalau orang timur itu sebenarnya tidak jahat Bapak dan Ibu sekalian. Cuman mungkin budaya kita saja yang mungkin dialeknya berbeda, fisik kami berbeda gitu. Cuman secara statistik itu orang timur itu tidak jahat. Tahun 2011, daerah dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Indonesia itu adalah Jakarta dengan 53.324 kasus. Di tahun yang sama, tahun 2011 ini, daerah dengan tingkat kriminalitas paling rendah di Indonesia itu adalah Maluku dengan 151 kasus. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan 53.324 dengan 151. Orang timur itu tidak jahat. Tidak jahat di kampung sendiri, kami jahat di kampungnya orang. Saya Abdur, terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.